Pemirsa, polemik biaya mahal perguruan tinggi negeri tidak semata disebabkan oleh eksistensi regulasi yang merogoh kocek mahasiswa. Di balik itu ada persoalan karut-marut alokasi anggaran pendidikan yang tumpang tindih dan dinilai timpang. Hal itu terkuak dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI yang mengkaji penggunaan anggaran pendidikan dari APBN. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti ketimpangan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN justru lebih banyak mengalir ke kantong perguruan tinggi yang dikelola kementerian atau lembaga atau PTKL ketimbang PTN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan alokasi untuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN sekitar 7 triliun rupiah. Sementara untuk perguruan tinggi kementerian atau lembaga mencapai 32 triliun rupiah. Menurutnya, hal ini berpengaruh pada mahalnya biaya PTN. Nah, kemarin Bu Sekjen Dikbud sudah dengan bagus memaparkan di Komisi 10 bahwa yang 20% itu bukan semua dikelola Dikbud, gitu ya. 50% lebih itu dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk ya gaji guru segala macam itu ke pemerintah daerah. Dari 50% yang sisa katakanlah gitu, itu juga dikelola bersama kalau untuk Dikti ya. Dikelola oleh Dikbud dan Agama, Kemenak. Kan ada pendidikan Islam. Dan gitu ya, jadi dikelola Kemenak juga. Nah, yang dikelola Dikbud, dibagi lagi yang dikelola Dikti, itu tidak semua juga, gitu kan. Tidak semua juga kan harus dikelola juga untuk SMP, SMA, gitu ya, kejuruan gitu, vokasi. Jadi kita hitung hanya 7 triliun ternyata dana dari Dirjen Dikti yang diserahkan ke sekitar 85 perguruan tinggi negeri. Hanya 7 triliun. Itulah makanya kalau dibagi per siswa, kira-kira hanya 3 juta per semester. Dari yang seharusnya 10 juta. Nah, kalau kita lihat lagi, loh ini perginya kemana dananya? Nah, kita dapatlah sekitar 32 triliun. Ternyata itu dikelola oleh kementerian dan lembaga. Sejatinya pada 2018 lalu KPK pernah mengirim surat ke Presiden soal pendidikan tinggi. Hasilnya, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2022. Namun, Pahala menyebut tidak ada pengawasan terhadap eksekusi peraturan tersebut. Kita tanya sama Dikbud, kenapa nggak diawasi? Ya kan kementerian masa mengawasi kementerian yang lain? Kan nggak enak dia kan gitu kan. Jadi kementerian-kementerian lain ini mengklaim pendidikan yang 20%. Lah, sementara semua orang pikir Dikbud semua yang ngelola, ternyata enggak. Dalam waktu dekat KPK akan kembali bersurat ke Presiden agar PP nomor 57 tahun 2022 bisa diawasi dan dipraktekkan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.